Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sahibis syafaatil alimah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sahibid daulatil fahirah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ibdolih amma ba'du. Ba'da salam, alhamdulillah dina waktos ieu urang sadayana tiasa kempel ngariung dina acara tolab ilmu. Urang langsung kana acara pokok bahasan fardu ain di antawisna nyaeta penjelasan di para ulama. Anu kahiji ibu-ibu, bapak-bapak, ulama nyarios amsik habibi ya amsik habibi ma alaihi jama'atu wahkum bi adlin wanhama huwa ma'samu wa'mul bima'rufin wa anta'inhumu jiddan ala birrin wa taqwa tukramu. Ieu nadom subul iman, cabang iman. Cabang iman teh aya 77. Lamun cabang iman nu 77 dilaksanakeun sadayana sampurna imanna. Kumaha lamun teu dilaksanakeun nya teu sampurna. Bujeng-bujeng dilaksanakeun apalna ge henteu. Nyahona ge henteu, ta ieu nu paur mah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ku berkah ngaos anu salah jadi bener. Contoh anu salah jadi bener, anu bengkok jadi lurus gara-gara pengajian diamalkeun. Jadi pengajian mah kudu ngaheulakeun fardu ain, mendahulukan yang fardu ain. Nanti setelah fardu ain paham baru belajar yang lain-lain. Contoh dina kitab karangan ulama yajibu ala syahsi ingda awali bulughi aya zama azman aman ala fili jami'il ibadat wa ta'at wal ma'murat wa tarki jami'il muharramat wal manhiyat wa illa aso. Nah, eta mah bahasa Arab, Ibu. Bahasa Sundana, bahasa Melayuna wajib ka tiap-tiap jelema rek lalaki rek awewe. Mau laki-laki mau perempuan wajib ketika permulaan balik wajib berniat di dalam hati diucapkan oleh lidah akan mengerjakan semua wajib sampai mati, akan meninggalkan semua larangan sampai mati. Kalau tidak begitu, wa ila, kalau tidak begitu, aso dosa. Mangkaning ibu-ibu, bapak-bapak, henteu kieu kupingkeun. Ibu bapak punya anak,
Begitu mau balik tanya, Neng tos balik can, encan. Ujang tos balik can, encan. Kupingkeun ya. Ini fardu ain harus dilaksanakan. Sudah balik belum nak? Belum. Kamu sudah balik belum? Belum. Nanti kalau balik ngomong sama bapak sama emak ya, ya. Pas ditanya deh, Jan, Neng terus balik Jan, entos mah. Ari istri baliknya keluar head umur 9 tahun. Laki-laki keluar air mani atau umur 15 tahun. Pas ditanya sudah balik, sudah. Ayo ngariung berkumpul. Serah terima. Bahasa Sunda mah seseepan. Bahasa Sunda mah mun bahasa Sunda mah jadi tong kababawa. Serah terima teh ya. Jang Neng ti semut ayeuna maneh geus balik. Lamun dosa jang anjeun entong dibikeun ka emak jeung bapak. Lamun ganjaran jang anjeun. Lamun doraka tong kudu dicaram ku indung jeung bapak. Lamun salat tong kudu dititah ku indung jeung bapak. Semenjak sekarang kamu sudah balik, nyangakeun ka Allah dosa anjeun jeung anjeun, dosa anjeun jeung anjeun, ganjaran anjeun jeung anjeun. Jadi entong mamawa indung bapak. Sok niat ceuk mana bapana ye, sok niat. Niat abdi migawe sakabeh parentahan Allah, migawe sakabeh parentahan Allah nepi ka maut. Niat abdi ngajauhan sakabeh cegahan Allah, nepi ka maut. Tak kudu kitu. Ari ibu-ibu bapak-bapak baheula kitu teh. Tah eta teh wa ilah aso dosa sampai sekarang dosanya. Wa yasihu tadarku liman fatahu dalik, meunang disusul boleh dikodoan untuk orang yang tidak mengerjakan dulu ketika permulaan balik kakasih minana seperti kebanyakan manusia. Jadi kieu ibu bapak, dosanya itu dari mulai balik sampai sekarang berdosa terus bari terang. Kita nggak tahu itu dosa dari mana. Dosa dari permulaan balik disuruh ikrar, disuruh berniat di dalam hati akan mengerjakan semua perintah Allah sampai meninggal dunia. Jadi membangunkan cita-cita, membangunkan hati bahwa saya ini hamba Allah, semenjak sekarang saya sudah balik sampai mati, sampai meninggal dunia akan mengerjakan semua pekerjaan, semua kewajiban, akan meninggalkan semua pengharaman, semua larangan, semua yang dilarang oleh Allah. Itu mulai balik harus diucapkan, harus ikrar dan harus niat. Kalau tidak begitu maka dosa. Solusinya begini, ti dieu engke pulang dari sini langsung masuk ke kamar, umpamanya nanti habis duhur, masuk ke kamar, ibu menghadap kiblat, bapak menghadap kiblat, ngomongnya begini, ya Allah, hampura abdi ti mimiti balik duit ka ayeuna. Ketika permulaan balik saya tidak ikrar, saya tidak niat untuk mengerjakan semua perintah Allah, untuk menjauhi semua larangan Allah. Maafkan saya dan maafkan ibu bapak saya, karena ibu bapak saya enggak ngajar kepada saya. Itu ibu bapak yang sudah meninggal dunia berdosa karena tidak menuntun anaknya. Kan permulaan balik ya, mun bahasa Sunda mah dosa maneh jang maneh tong dibikeun ka emak bapak, ganjaran maneh jang maneh, lamun maneh dosa jangan dikasihkan sama ibu dan bapak, karena ibu bapak sudah cukup mengajarmu, sudah cukup mengingatkanmu bahwa sekarang waktunya ibadah. Kemarin kamu enggak sholat enggak dosa, kemarin kamu sholatnya enggak benar enggak dosa, nah sekarang mulai balik enggak benar dosa kamu, enggak sholat dosa. Jangan menyalahkan orang tua begitu. Jadi ngomongnya itu bukan serah terima kepada Allah, ngomongnya bahwa saya jangan
ke bawah salah gitu. Cek ibu bapak teh, dosa kamu untuk kamu, jangan dikasihkan ke bapak dan ke emak, karena bapak dan ibu sudah ngasih peringatan, udah ngasih penjelasan, udah ngasih udah menyuruh kamu untuk sholat, untuk ibadah, sudah melarang kamu berbuat dosa. Jadi kalau berbuat dosa jangan ke bawah-bawah. Karena apa? Contoh, ini ibu sebenarnya kalau ngajinya yang fardu ain dulu paham, itu orang bakal fanatik. Tapi fanatiknya bener, bukan fanatik salah. Kalau fanatik bener itu harga matinya bener. Kalau fanatik salah, harga matinya salah. Contoh, ada anak perempuan umur 12 tahun. Ini yang ngomong Rasulullah SAW, umur 12 tahun masih kecil. Kalau di kita paling SMP lah, SD ya, 12 tahun SD. Itu umur 12 tahun berbuat dosa, itu untuk ibu bapaknya, anak perempuan. Kalau anak perempuan udah berusia 12 tahun, udah ada jodohnya. Kalau tidak ditikahkan, jauhkan. Karena kalau berbuat dosa, main bareng, bonceng-boncengan bareng, itu dosanya itu untuk ibu dan bapaknya. Ini bukan ajengan ustadz, kiai, ulama, bukan, langsung dari Rasulullah. Yang kedua, anaknya yang laki-laki itu sekolah pengen motor, dibelikan motor sama bapaknya sama ibunya. Itu motor untuk sekolah. Kebetulan boncengan sama pacarnya, yang dosa yang beli motor, ibunya. Pengen HP, berbuat kebaikan, dipakai ceramah-ceramahnya, dipelajari pengajian-pengajiannya, itu baik. Tapi kalau dosa-dosanya, haram-haramnya, film-filmnya, atau yang bermaksiat-bermaksiatnya, itu kalau yang beli pulsanya ibu dan bapak, uangnya dari ibu dan bapak, dosanya ngalir kepada ibu dan bapak. Jadi enggak usah tahu masyarakat, enggak usah tahu pemerintah, enggak usah tahu saudara, yang maha mengetahui Allah, tahu-tahu dosanya udah numpuk. Saudara saya mesantren sama anak guru saya di Banten, satu kamar. Kata saudara saya itu anak kiai itu teman kita, bapaknya itu kiai besar. Kalau ngirim uang pakai surat, di dalam surat begini bahasa Sunda, jang ieu bapak mere duit jang bekal masantren, ieu duit jang bekal masantren teu ridho lamun dibelikeun kana makruh jeung haram. Bapak jangan ke bawah-bawah dosa kalau dibelikan makruh dan haram. Kalau kamu beli rokok, dosanya buat kamu. Kalau kamu beli pulsa yang jelek, nanti dipakai jelek, buat kamu. Karena ini uang buat pesantren, buat kebaikan. Saking takutnya bapaknya, ini pakai surat. Nih bapak ngasih uang buat bekal pesantren, buat ibadah. Tidak ridho kalau ini uang dibelikan makruh. Makruh aja udah nggak ridho, apalagi haram. Ini dipasangin makruh teh. Jadi makruh, jadi menurut orang sedekah makruh bukan pahala, dia makruh. Lamun orang masihan kupingkeun, masihan makruh. Ngasih makruh bukan pahala, jadi dosa. Ngasih rokok jadi dosa. Rokok satu makruh itu satu kali hisep. Makruh satu. Dua, satu batang upamanya 20 isep, nah 20 makruhnya. Satu bungkus 10 kali 20 makruh, 200 makruh. Satu hari 2 bungkus 400 makruh. Satu bulan 1200 makruh. Tapi kamu modal teu eureun ngarokok, pinuh ku makruh. Ibu ya satu on teh satu on hiji. Satu on satu, kalau 10 on 1 kilo.
Itu makruh kalau 100, kalau 200 atau sampai 1000 bisa berbanding jadi haram. Ini yang suka merokok nggak usah tersinggung, ini mah menceritakan teman saya nih, nggak usah. Saya juga masih senang makruh. Makruh saya mah jengkol, putih, pete, putih itu makruh saya. Tapi saya mah makan jengkol makruh bisa jadi hilang makruhnya direbus. Kalau direbus hilang baunya, hilang makruhnya. Kalau jengkol direbus sampai hilang baunya, tapi semur jengkol masih bau dah, belum hilang makruhnya. Jengkol pete direbus sampai hilang baunya, hilang makruhnya. Kalau rokok direbus kiamat. Nggak ada rokok direbus kiamat itu hancur. Nah, jadi kalau makruh itu dikasihkan orang lain bukan pahala. Makruh itu tetap. Jadi kalau mau ngasih uangnya aja. Tapi kebiasaan kita kalau ngasih uang kan sedikit. Nah, era aing ngasih rokok mah, nah itu mending diisep sendiri, jangan dikasihkan orang lain. Jadi dosa makruhnya buat kita sendiri, tapi kalau dikasihkan orang lain jadi dosa makruh orang lain. Guru saya bilang mendingan merokok daripada dagang rokok. Kalau dagang rokok itu mengkonsumsi, tuh, jadi double dosanya. Dosa makruhnya bukan haram. Nah, dosa makruhnya. Kalau ulama ahli tasawuf, ahli tarekat itu bilang haram. Kalau ulama fikih bilang makruh. Tapi merokok makruh bisa jadi haram. Pertama di pom bensin haram. Kan ada dilarang merokok. Kedua di ruangan AC dilarang merokok jadi haram. Karena apa? Karena ada larangan yang punya tempat. Nggak boleh. Waktu ngaji haram, waktu ngaji. Kata siapa? Lihat kitab Tuhfatul Madiyah. Itu di kitab Tuhfatul Madiyah itu dijelaskan wa tahrumu qiraatul Quran indaman yashrabu duhon. Diharamkan membaca Quran di dekat orang yang merokok. Yang haram yang baca Qurannya dekat yang merokok. Dibalikin dibalik kitab Faidul Khabir ala Nahjit Taisir karangan Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin orang Padang, ulama besar di Mekah. Nah, kitabnya Faidul Khabir nyarios wa yahrumu syurbuduhun fi majlisil ilmi Al-Qur'an. Wa yahrumu syurbuduhun fi majlisil ilmi Al-Qur'an. Haram merokok di majlis ilmu, majlis Quran. Kan ada waktu yang lain, ada tempat yang lain. Nah, ibu bapak, ketika anak sudah balik, pertama balik, ibu harus ngomong, bapak harus ngomong, jangan neng sok niat ya ayeuna di papatahan ku majing ku bapak, niat abdi bade migawe sakabeh parentahan Allah, bade migawe sakabeh parentahan Allah nepi ka maut, niat abdi bade ngajauhan sakabeh larangan Allah, bade ngajauhan sakabeh larangan Allah nepi ka maut. Tak cekapnya disebut enak salat maneh tongkut, jangan nunggu disuruh bapak dan emak. Tuh. Paharaman jauhi. Jangan nunggu dilarang sama bapak dan ibu. Karena kamu sekarang udah balik, tidak sholat dosa buat kamu. Kalau kemarin belum balik, nggak sholat belum dosa. Sekarang mulai balik. Itu bapak dan ibu mengingatkan anak. Nah, sekarang giliran kita. Waktu pertama balik tidak begitu, dikodo sekarang. Kitabnya Bajuri Takrib, Riyadul Badi'ah, Tanwirul Qulub. Niatnya begini, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya karena pertama saya balik tidak berniat untuk melaksanakan semua kewajiban, menjauhi semua larangan. Sekarang saya susul, sekarang saya kodo. Niat saya akan melaksanakan semua kewajiban sampai mati. Niat saya menjauhi semua larangan sampai mati. Cukup. Dan ampuni ibu bapak saya karena ibu bapak saya tidak mengajar saya begitu. Ibu bapak yang sudah meninggal berdosa. Kasihan kita minta ampunan, ya Allah, majing bapak hampura teu baheula teu ngawuru. Nah, jadi uih di dieu bapak-bapak ada yakin
sadayana ge keur mimiti balik gue terangnya nya tak ayeuna uih ti dia langsung ke tos tepan duhur langsung menghadap kiblat. Ya Allah hampura abdi kapungkur henteu niat gitu. Tak itu ilmu fardu ain. Kenapa dosa dari dulu umur ibu upamana 50 tahun berarti ti mimiti balik ambillah 15 tahun weh. Tos 75 tahun berarti dosana sampai sekarang karena belum niat itu. Itu asal itu dosa karena tidak niat untuk melaksanakan perintah Allah. Cek ibu cek bapak teh kieu nah naon urusanana jeung niat. Jadi bisa dosa kieu kumaha lamun urang niat abdi bade migawe perintah Allah semuanya ketika sudah niat besok lusa tidak sholat itu melanggar. Bukan melanggar, itu sudah satu tugas. Kalau tidak niat jadi dua dosanya. Iya ya, bisi hoyong jelas. Dur bedung ngong adan bahasa Sunda mah begitu duhur Allahu Akbar Allahu Akbar beduk duhur suaminya ngomong mama geura sholat duhur kan geus adan duhur. Ibu-ibu teh disuruh sama suami mama itu sudah beduk duhur dah adan duhur ayo geura sholat. Cek ibu-ibu teh ieu kagok keur masak engke we salatna jam 1 tah gitu engke we salatna jam 1 niat saya sholat duhur jam 1 harus ngomong nanti sholat jam 1:30 atau jam 1 itu niat. Ketika sedang masak ngomong nanti jam 1 saya akan sholat engke we salatna jam 1 Kang ieu kagok keur masak nya cek salakina sebelum jam 1 meninggal dunia tidak dosa. Sebelum jam 1 meninggal dunia tidak dosa kata ulama. Itu namanya ajamul khos, niat neja yang khusus. Ketika masuk waktu sholat kewajiban 2, 1 langsung mengerjakan sholat. Kalau tidak langsung mengerjakan sholat niat dalam hati bahwa nanti sholat duhurnya 1:30 atau nanti sholat duhurnya jam 1:30. Kalau mengerjakan sholat tidak, niat tidak, itu berdosanya 2. Nah ini juga sama. Ini tadi niat khusus dalam bab sholat, sekarang niat umum sampai meninggal dunia saya akan melaksanakan perintah Allah. Kata Allah, benar kamu setia sampai mati. Semenjak sekarang awal balik sampai mati saya akan menjauhi semua larangan Allah. Kata Allah, benar kamu setia. Besok lusa datang setan menggoda. Tadinya niat mau mengerjakan semua ibadah jadi tidak gara-gara digoda setan. Tadinya niat akan menjauhi semua larangan Allah ternyata mengerjakan itu digoda setan. Digoda setan itu. Jadi dosanya cuma 1, mengerjakan dosa. Kalau masalah niat sudah tidak dosa karena sudah niat mau mengerjakan semua perintah Allah cuma kalah sama setan. Alhamdulillah itu niat ibu berfungsi. Bapak niat itu agung pahalana. Bisi ibu bapak itu percanten urang contohkeun. Kita ini mau di barisan pembela agama Allah, mau di barisan pembela setan. Kalau kita mau di pembela agama Allah, pembela ajaran Rasulullah, pembela kitab suci, pembela Rasulullah, nah kita digabungkan dengan pembela agama Allah. Kalau kita niat belum melaksanakan niat membela ajaran setan, membela perintah setan, belum apa-apa sudah dikumpulkan dengan setan. Contohnya, ini niat nih. Bangkong katak. Nah itu bangkong kan haram dibunuh. Haram dibunuh bangkong. Kalau ada bangkong katak di tengah jalan, ada tukang ojek, jangan digeleng itu naon? Digeles matunya sih gitu. Agus digeleng lah hese bahasa Melayu malah. Jangan digeleng. Ayo. Hese bahasa Melayu berarti nyakola abdina. Silakan diuyup cainya. Sudah. Jadi silahkan diuyup cainya.
sinyalahan ya digeleng pae digiles dengan ban motor mati haram itu karena bangkong katak sama keyep itu kepiting apa haram dibunuh bangkong acuk-acukan kita kikituan cek malaikat bangkong katak mau kemana kamu saya mau memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Kamu mau kemana? Saya mau memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan apa? Dengan air. Mana airnya? Nih. Airnya sedikit di lidahnya. Kata katak bangkong, nih airnya. Cek si malaikat, apa kamu mampu memadamkan api Raja Namrud yang membakar Nabi Ibrahim? Kata bangkong, kata-kata gitu, saya semampunya, saya sekuatnya ingin membela kekasih Allah, ingin membela Nabi Allah, Rasul Allah. Walaupun saya tidak mampu, cuma dengan air yang ada di lidah. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, haram dibunuh dia membela kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu, jadi haram dibunuh. Wah Haji, mau dibunuh tuh kengi, mau untuk kengi. Bagaimana kalau dimasak? Kalau dimakan, intinya tuh dibunuh ulah, kemudian digorengnya. Tuh, dan jangan dibunuh, apalagi dimasak. Nya, kaiji, luka dua, ayo cak-cak ibu. Kikituan cak-cak dah. Cek malaikat, cak-cak reka mana-mana eta rek niupan seuneu nu ngaduruk Nabi Ibrahim. Kunaon gitu? Nabi Ibrahim diduruk oleh Namrud. Maneh rek mana rek niupan seuneu anu ngaduruk Nabi Ibrahim. Dengan apa? Ditiup dengan ini. Gitu. Mampu gitu. Saya tidak akan mampu, cuma saya akan mendohirkan. Saya ingin memperlihatkan bahwa saya benci kepada Nabi Ibrahim. Naik ditiup kita. Dikituan ame seuneuna besar supaya membara. Rasulullah bersabda, bunuh cecak. 1 kali bunuh mati 100 pahalanya. 2 kali mukul baru mati 50 pahalanya. 3 kali mukul baru mati 25 pahalanya. Jadi membunuh cecak itu dikasih pahala. Cecak itu harus dibunuh. Kalau dibunuh 1 kali mukul mati 100 pahalanya. 100, tapi cecak mah sakali ngebuk jalan pae kikituan mantak maehan cak-cak mah kudu kieu cokot cak-cakna da asupkeun kana pantol kitu digencet we digencet jeung leungeunna kanu ngajeritna teh jelema aduh gitu. Abdi oge si cak-cak teh diasupkeun kana pantol digencet satarikna ieu asup poho jadi nu paehna aing aduh sakali kagencet digencet gitu terus bantuan terus tong dia sekian teu bisa uyuk-uyukan 1 kali ngebunuh 100 pahalanya. Jadi harus bisa mati sekaligus. Cek bapak-bapak teh da aing mah ibadah kedul ilmu teu boga amal teu boga atau aing mah maehan cak-cak sapoe 10 ge geus 1000 tah sok aing mah aya cak-cak sapoe 10 siki paehan udah 1000 tah pahalanya. Berarti lamun sabulan berarti 30.000. Jadi tiap hari udah kerjaannya ngabunuh cak-cak we geus. Ngaji henteu salat henteu ngabunuh cak-cak karena disuruh oleh Rasulullah SAW. Kenapa harus dibunuh? Dia terang-terangan benci sama Nabi Ibrahim, mau niup api yang membakar Nabi Ibrahim, padahal tidak akan sanggup. Walaupun tidak sanggup, tetap dia niatnya itu niat ingin menyalakan api yang membakar Nabi Ibrahim. Baru niat udah dicap oleh Rasulullah SAW, ini harus dibunuh. Tadi kata udah baru niat ingin memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, sudah dicap jangan dibunuh. Karena katak itu suaranya tasbih.
Katak jangan dibunuh, li'anna naqiqahunna tasbihatun. Suaranya katak itu tasbih. Borogododod, poek poek, borogododod, poek poek poek, borogododod. Nah itu tasbih itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau dibunuh haram, apalagi dibentak. Rumah kita dekat kebun, dekat sawah, ayah katak bersuara, jangan dibentaknya. Gandeng, ulah gitu. Gandeng, bangkong tengah gandengkeun, itu baca tasbih. Dari mulai maghrib sampai subuh nggak berhenti itu tasbih. Mantak ibu ngasih nasihat, bapak sama anak, jangan habis maghrib ngaji sampai isya. Ye, di maghrib ke isya ngaji, maca sholawat, maca Quran. Turutan bangkong, tuh bangkong mana bika subuh, tuh eureun dikir teh, maneh mana bika isya tuh. Udah tos maghrib ulin ngome HP sampai tengah malam ngome HP kira ngajina sok turutan bangkong, cek indungna teh. Bangkong itu eureun bika subuh. Oh, atuh maneh nurutan bangkong. Asup teh ka kamar dikunci pantuna silanya hareup kibar kita. Borogododon poek poek. Ya, eta mah bangkong. Pancek emak nurutan bangkong. Nurutan bangkong teh dikirna tidak henti-henti sampai subuh. Kalau bahasanya ya subhanallah urang tong borogododon borogododon. Tah, itu baru niat ingin menolong Nabi Ibrahim sudah dicap golongan ahli bagus. Ini cecap golongan ahli jelek. Itu baru niat. Makanya ibu bapak sadayana niat timimiti ayeuna saya mulai balik mau mengerjakan semua perintah Allah. Nah dikasih niat, kasih pahala niat saya menjauhi larangan Allah sampai mati. Nah itu dikasih pahala niat menjauhi larangan Allah. Jadi kenyataannya itu urusan belakangan. Beda dengan pejabat yang begini nih pakai Quran. Tadi kitanya pakai Quran disumpah Quran. Ari niat rek korupsi, niat rek doraka mah ulah. Mendingan jangan disumpah pakai Quran. Karena di dalam hati ingin upamanya korupsi, ingin hianat, udah niat nih ingin mengembalikan modal upamanya, jangan begitu, jangan. Saya tahu datang ke saya ingin berhasil jadi pejabat, sudah berhasil dia disumpah di kantor tuh, dipoto, suaranya direkam. Ini buat kenang-kenangan anak cucu, nih bapak lagi di sumpahnya itu. Tah, sudah setengah tahun, 6 bulan, istrinya datang ke saya. Mau diceritakan karena habis ngupat. Nggak boleh diceritakan namanya, tapi bapak ibu bakal tahu. Karena ini pejabat. Begitu sudah setengah tahun datang ke saya istrinya, minta air. Suami saya di penjara gara korupsi berapa? 900 juta. Kemana uangnya? Sebentar ya. Kemana uangnya? Dipaksa terus dikorek-korek. Demi Allah, saya berbuat kebaikan. Itu uang tidak saya makan. Itu uang tidak saya pakai yang jelek-jelek, yang dosa-dosa. Itu uang hasil korupsi semuanya saya kasih ke 11 masjid. 11 masjid. Bapak bakal tahu siapa itu, tahun berapa tuh. Saya yang mendukungnya. 11 masjid, satu masjid dikasih 200 juta. 200 juta dulu, sekarang 400 juta lah. Saya pengajian di masjid itu pindah saya. Mendingan di majelis saja. Cek DKM lah, Pak Ajengan kan, Pak Ajengan tahu ini dulu disumbang, ternyata uangnya hasil korupsi. Tahu dari mana? Yang nyumbangnya kan di penjara. Dia ngaku uangnya di masjid ini. Berarti sholatnya enggak diterima sama Allah. Makanya saya pindah ke ini masjid di sebelah sana, ada madrasah, di madrasahnya. Megah masjidnya gua. Tuh, makanya kalau ada uang haram masuk ke masjid, dipakai bangun masjid,
sholatnya sah, cuma nggak diterima. Karena apa? Jangankan keramiknya, atasnya aja seperti kayunya. Kitabnya Ihya Ulumuddin. Bukan kata saya, ini untuk menceritakan hukum. Nah, itu waktu disumpahnya menggelegar, saya berjanji tidak akan cukat-cukut nubatur. Dan lamun kitu mah gara-gara ngabunuh, gara-gara istilahnya nanti nipu, itu mah tidak curiga uangnya ke masjid. Ini mah langsung ya uangnya semuanya ke masjid kan, 11 masjid. Jadi bukan 1 11 masjid. Taunya DKM itu uang hasil korupsi karena yang di penjaranya ngomong masjid itu paling besar sumbangannya dari saya. Iya, semuanya ada catatan. Jadi kalau istilah dosa mah dia itu tidak merasa dosa karena semuanya buat masjid. Padahal lebih dosa. Sodako haram ke masjid lebih dosa. Cukup. Jadi ibu bapak pulang dari sini nanti amalkan itu niat yang mula balik. Pelajaran yang kedua. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu sekalian dengan agama Allah jami'an semuanya, wala tafarraqu, jangan berpisah-pisah kamu sekalian, ulah bercerai-berai maneh kabeh. Guru abdi nyarios, kiai jangan berpartai. Hei ajengan, hei kiai maraneh malah ulah berpartai. Biarkan yang berpartai itu orang-orang yang berkepentingan di negara. Kalau kiai berpartai bakal parabut partai. Lamun ajengan asup partai bakal partai. Parabut. Terpercaya ya ibu kupingkan, ini bukan kritik, ini mah hukum ya. Ini menjelaskan kita harus pegang teguh dan amar nahi munkar. Kitabnya Subul Iman. Di negara ini ada perubahan hukum. Ini yang bicara, yang protes kiai yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah yang protes, tapi yang ada sangkut pautnya yang ada di bawah pemerintah tidak bisa ngomong walaupun kiai haji. Contoh, ketika ada pas kibra tidak boleh pakai jilbab, yang ngomong seharusnya itu orang-orang kiai-kiai yang terkenal yang ada di negara. Kenapa enggak ngomong? Karena hatinya ditutup untuk nahi munkar. Kalau saya nahi munkar, gaji saya akan di stop nih. Saya dicopot. Ini saya berbicara tentang kiai ajengan, bukan berbicara tentang pejabat atau karyawan atau masyarakat desa, bukan. Ini mah kiai, kata guru saya kepada saya, jangan ikut partai sampai mati. Karena apa? Karena bakal perebut tai. Dah singkatannya teman. Nah, jadi kiai ya, kedua, ibu bapak, wanita itu wajib dihitan. Datang ajaran baru, wanita anak perempuan tidak boleh dihitan karena berbahaya. Nini aing teu bahaya, ilung aing disunat baheula teu bahaya, uyut aing teu bahaya. Ibu-ibu, kapungkur ibu urang disunat bahaya teu? Kenapa bilang bahaya? Itu perubahan hukum. Kenapa yang protes orang-orang di bawah, kiai-kiai anu dilemur, kiai-kiai anu teu digaji? Contoh, seharusnya itu. Yang ketiga, ketika anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki main-main, itu orang tua dulu ngomong begini, ye cek indungna, cek bapak, jang neng, tong bareng ulin teh lalaki jeung lalaki, awewe jeung awewe bisi pacampur getih, sakitunya.
bisi pacampur getih. Nah, ulama dulu tahun 91 saya waktu mesantren di Cirebon, tahun 91 ulama di Bogor musyawarah bahwa sekolah sebaiknya dipisah aja laki perempuan. Abdi sekolah di MAI tahun 86, perempuan siang, laki-laki pagi sampai duhur. Nah, bubar baru siswi duhur sampai asar. Nah, itu di MAI dulu. Sekarang campur. Dulu saya dipisah karena dulu itu ustadznya tegas dari Ustadz Muhammadnya. Jadi tegas, awas laki-laki perempuan siswa-siswi nggak boleh campur, nggak boleh ya, dipisah aja. Karena apa? Ya itu alasannya lah, nggak usah diceritakan. Tah saking fanatiknya kiai dulu yang di pesantren-pesantren anu henteu dibiayaan ku pemerintah, pelajarannya juga mencil. Mun bahasa urang mah kumaha aing, teu bisa diatur ku batur. Ketika musyawarah di Bogor, bagaimana Bapak Gubernur kalau sekolah itu dipisah laki dan perempuan karena tetap dosanya sama, mau di SMP, di SMA, sanawiyah, aliyah tetap dosanya sama karena mencampurkan laki dan perempuan dalam satu kelas. Iya, nanti dimusyawarahkan lagi. Permintaan dari kiai sudah cukup, permintaan kiai sudah jelas bahwa kalau bisa dipisah aja, cuma segitu. Nah, begitu ngomong kalau bisa dipisah aja, tidak berhasil. Tapi itu udah kasih pahala. Nges diberi pahala ku Allah, tak kiai-kiai anu ngikut mikiran masalah umat. Mun bisa mah dipisahkeun we, takut dosa. Nah, takut dosa. Sudah henteu di restui, henteu disetujui, pokoknya henteu dikabulkan ku pemerintah. Wios. Nah, ayeuna perubahan hukum nguping wartos katanya siswa-siswi pelajar-pelajar boleh membeli alat kontrasepsi apa? Boleh atau diizinkan. Ini apa-apa nih, mendengarnya juga udah kacau. Saya sudah mendidik, baru mendengar sudah mendidik, ngomong udah goblok dan tolol. Pemerintah goblok, tolol. Berarti ngomongnya daripada SMA, SMP hamil, sedang sekolah, bikin malu, mendingan pakai kondom aja supaya jinahnya enggak hamil. Sama dengan ngomong begitu, jadi mengizinkan untuk perjinahan. Nah, ini gobloknya kahulu-hulu. Jadi itu mah tai itu kahulu-hulu tama. Tuh, siapa yang mau melaporkan saya masalah ini? Nggak bakal kena hukum saya. Karena apa? Ngomongnya sebenarnya saya itu goblok kahulu-hulu, sarua jeung ditahzina. Baheula mah dihijikeun ge ulah aya mah daripada hamil, sedang sekolah hamil, bikin malu, udah aja lah pakai kondom jinahnya supaya nggak hamil. Sama dengan ngomong begitu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini yang ngomong siapa? Yang ngomong paling kiai Ustadz Ajengan yang garis-garis keras. Seharusnya itu yang dekat dengan pemerintah, penasehat hukum, penasehat pemerintah, penasehat presiden, penasehat gubernur, penasehat bupati, penasehat di golongan kiai yang ada di pemerintahan, harusnya itu. Tapi sedikit yang ngomong. Karena apa? Ya makanya itu rebut tai. Takut di stop tuh. Alhamdulillah. Jadi hukum zaman ayeuna ibu, satu hitan tetap wajib, perempuan cenah bisi berbahaya, cari supaya jangan bahaya, bukan di stop. Itu ajaran Rasulullah, wajib perempuan dihitan. Kitabnya Is'adur Rafiq Sarah Sulam Taufik. Yang kedua, masalah jilbab itu tidak bisa diganggu. Mendingan begini, saya mah merasa berdosa tidak pakai jilbab, tapi saya tetap mengakui jilbab itu atau kerudung itu wajib, tapi saya belum bisa memakai. Mendingan begitu aja, jangan ngomong walaupun saya tidak pakai jilbab tapi hati saya berjilbab. Edan sebenarnya ayah awe ngomong gitu, ayah ibu awe ngomong gitunya. Anu na TV teh anu sok pembawa penyiar teh bapak nanya sarua nih ngomong teh
Wanita tidak wajib pakai jilbab, yang penting rapi. Bapaknya sarua. Astagfirullahaladzim, jangan diikuti itu. Bapak Quraisy Shihab, saya bilang Bapak Insinyur Profesor Quraisy Shihab, dia kan ulama besar. Tapi kenapa ngomongnya beda dengan Rasulullah? Dosa saya ngomong begini? Bukan dosa, dikasih pahala. Saya menyebutkan namanya dikasih pahala. Kitabnya Ihya'ul Mayyit, menggibah orang ahli bid'ah itu dianjurkan supaya jangan ngikuti kaul itu. Jangan disebut bagus-bagus, itu banyak yang beda pahamnya. Nih zaman sekarang ya, ada saya NKRI, saya akan membela kiai saya, ulama saya. Ulama yang mana? Emang kiai dan ulama sekarang lagi pas ya? Ya ibu, Habib bin Habib, kiai jeung kiai, ajengan jeung ajengan, saling adu otot, silih polotot, silih benci. Ada apa negara Indonesia? Ada apa? Ada apa ini? Oh, ingin berkuasa orang-orang luar negeri supaya Islamnya enggak kuat, maka diadukan kiai dan kiai, ajengan dan ajengan. Saya tahu masalah nasab, saya tahu. Mama Sempur Pleret, Kiai Haji Tubugus Ahmad Bakri bin Tubugus Seda, ngarang kitab ngarana Tanbil Muftarin. Di ujungnya ada gambar keraton Banten. Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sultan Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon sampai kepada Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir Allah. Jadi saya tahu ini permainan intelijen hitam supaya acak-acakan kaum muslimin. Kenapa menggugat nasab orang lain? Itu jelas Sultan Hasanuddin Banten dan Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon itu ke Imam Ubaidillah yang digugat nasabnya. Jadi Keraton Cirebon, Keraton Banten kalau menggugat Imam Ubaidillah bukan cucu Rasulullah, sama dengan menggugat kakek sendiri. Ngaco tuh, ngaco. Kitabnya Tanbir Muftarin, maka ibu jangan ikut campur. Kalau kita benci ya benci aja. Kita benci sama Habib ya sudah. Yang kita benci siapa? Habib Rizik, Habib Bahar, itu aja. Yang lain jangan. Jangan digebuk rata semua Habib palsu, jangan. Kerma urang teh amal ilmu suung, amal teu boga, ibadah jelek, dosa banyak, menggugat nasab cucu Rasul. Kalau kita benci, benci saja, jangan disebarluaskan. Aya nu aneh ya, anu ngagugat nasab teh ngaranna Kiai Haji Imaduddin Banten, anu kadua Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon, itu yang menggugat. Nah, Kiai Haji Imaduddin ngaku cucu Sultan Hasanuddin. Kalau benar cucu Sultan Hasanuddin, ya Imam Ubaidah itu kakeknya. Jadi tahu saya juga tahu kenapa kakek sendiri digugat. Kakek saya itu bukan cucu Rasul, seperti begitu ngomongnya. Ini Habib dengan Habib, kalau benci sama Habib ya sudah, benci sendiri aja. Kalau saya mah cinta sama Habib, walaupun dia kurang ajar, tetap kita mencintai. Kurang ajarnya aja disingkirkan. Ini yang jeleknya apa? Ini umpamanya jeleknya ini, itunya aja. Jangan sampai kepada Rasulullah wah palsu kabeh. Habib Lutfi itu penasehat presiden. Kalau Habib Rizik itu oposisi. Habib Rizik itu garis keras, dibenci wajar. Tapi Habib Lutfi kan kesayangan Presiden Jokowi, tetap dibohongkan. Habib Lutfi juga katanya bukan cucu Nabi, kan dulu mah enggak. Kenapa sekarang mau pergantian presiden? Astagfirullahaladzim. Ada apa supaya kacau? Ini memang benar. Alhamdulillah. Ya ibu, karena hukumnya kudu jelasnya ya. Kitab Marokil Ubudiyah Sarah Bidayatul Hidayah menjelaskan mengganggu nasab orang lain atau menuduh nasab orang lain jelek atau nufil ansab itu dosa besar. Ibu ngomong tetangga siapa lain turunan si anu, kata tetangganya berarti nuduh jinah. Kan ini tip
Nah, kita meroki ubudiyah jangan menggibah ahli ilmu. Ini yang digibahnya sekarang itu ahli ilmu. Kelas kaliber dunia di Hadramaut, di Yaman. Alhamdulillah kita dapat penjelasannya. Nah, yang terakhir, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan kamu sekalian bercerai-berai. Harus berpegang teguh dengan agama Allah, jangan bercerai-berai. Maksudnya sekarang kita jangan ikut kemana-mana, ikut yang benar. Ini kiai ini ingin mendirikan deklarasi anti habaib, yang menyebut habaib itu batal, sampai istilahnya saling mencaci maki, cerai-berai itu. Ini ada kiai ini ngakunya begini, bahwa ini bukan NKRI, ini yang merusak NKRI, katanya supaya cerai-berai, jangan ikut. Tuh. La yahilu damu mar'in muslimin ila bi'ida salasin. Kata Rasulullah SAW, itu halal darah seseorang Islam, tak darah seorang Islam itu tidak halal. Ditusuk, keluar darah haram. Dicubit, keluar darah haram. Dilempar dengan batu, keluar darah haram. Dipukul, dibacok, haram mengeluarkan darah muslim. Ila kecuali bi'ihda salasin, satu di antara tiga halal darahnya. Astagfirullahaladzim. Satu di antara tiga halal darahnya. Yang pertama, as-saibu zani, laki-laki sudah pernah nikah, zina, halal darahnya. Yang membunuh pemerintah. Perempuan sudah bersuami, zina, halal darahnya. Yang membunuh pemerintah. Gak boleh kita, harus pemerintah. Itu halal darahnya, maksudnya dibunuh. Sudah punya suami, zina. Sudah punya istri, zina. Ini halal darahnya. As-saibu zani, yang sudah pernah nikah, zina, itu halal darahnya. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, bunuh lagi. Jadi hutang bayar dengan sejenisnya. Hutang duit bayar duit, hutang kodok pardu bayar kodok pardu, hutang uyah bayar uyah, hutang nyawa bayar nyawa, utang garam bayar garam, utang uang bayar uang, utang nyawa bayar nyawa, utang sholat bayar sholat. Gak boleh kita pinjam uang dibayar dengan istighfar. Kita pinjam BCA ke BCA, pinjam 100 juta buat modal, pas giliran lagi puntennya udah ku abdi terus dipangmenta ke Hampura wengi 1000 kali astagfirullah jangan akan supaya ulah lagi. Akhirnya butuh duit lain istighfar, tetap harus uang yang dibayar. Kan pinjam uang. Iya kan saya udah mintakan ampunan buat Anda. Jadi Anda supaya diampuni dosa, supaya masuk surga, udah jangan nagih hutang sama saya, udah. Gak bisa, tetap hutang uang bayar uang. Sekarang hutang nyawa bayar nyawa. Kata Rasulullah, wan nafsu bin nafsi. Jadi hukum Islam sebenarnya simpel, henteu ngahesekeun matur ya. Ngabunuh. Ku pemerintah bunuh lagi, enggak usah dimasukkan ke penjara, enggak usah dikasih makan, enggak usah dijagain, enggak usah. Riuh dijagaan mah. Umamun kabur. Tuh, kenapa membunuh? Ya bunuh lagi. Itu halal. Bunuh lagi. Yang ketiga, watariku lidini, yang meninggalkan agamanya. Murtadnya al-mufarik li jamaah, berpisah dari jamaah muslimin. Jadi kita itu harus mengetahui yang pertama, semua muslimin, muslimat, mukminat saudara. Jangan bercerai-berai, jangan saling bermusuhan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa darah seseorang muslimin haram dikocorkan, haram dikeluarkan, apalagi dibunuh. Dicubit keluar darah sudah haram, apalagi dibunuh. Jangankan darahnya, harga dirinya dan
wibawanya dan malunya jangan disebarkan. La yahilu damu mrid muslimin, kecuali yang tiga. Yang tiga itu pertama yang zina, bukan ghairu muhson. Muhson itu laki-laki punya istri zina, istri punya suami zina. Nah itu namanya zina muhson. Itu halal darahnya. Yang membunuh siapa? Pemerintah, nggak boleh kita. Yang kedua, yang membunuh itu halal darahnya, dibunuh lagi oleh siapa? Pemerintah. Yang ketiga, yang keluar dari agama Islam, murtad, itu halal darahnya, oleh siapa dibunuhnya? Pemerintah. Pemerintah tidak membunuh, ya dosanya buat pemerintah, bukan buat kita. Kita nggak boleh menentang, nggak boleh menyerang, nggak boleh menyalahkan hukum yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kita sebagai tamu, dia sebagai pribumi. Nanti yang disalahkan oleh Allah siapa? Ya pemerintah. Ambil contoh, ini ngaji ibu ya, jangan tong disebarkan ya. Tara di kana video kan, tara kan YouTube-nya, ulah abdi mun ceramah, ulah di kana YouTube kan, sok aya goblogan, goblok sok eta. Bisi aya goblok teh sok awur. Sok aya tolol. Hayang bisa ngaligitkeun goblok hese ya. Geus kekemu geus. Goblok aya wae teh. Tah kieu contohnya. Pemerintah itu memungut pajak. Pajak dalam agama nggak ada. Tapi kita wajib. Karena apa? Karena setia kepada pemerintah. Pajak jangan dinanti-nanti. Nah, saya bagus nih membela pemerintah. Pajak tong lingkeknya tong ditagih ku lurah, ku RK, kakaramayar, ulah cepet-cepet tepat waktu awal bulan buru bayar pajak. Bisi imah urang disita, bisi sawah urang dirampas, bisi mobil jeung motor urang ditilang. Sabab can bayar pajak. Bayar pajak secepatnya. Itu instruksi dari saya. Bagus nih. Tapi pemerintah poe kiamat bakal diseret ku Allah. Kembalikan uang pajak kepada rakyat. Min aina akhadahu? Kitabna Is'andur Rafiq Salasul Taufik. Kembalikan. Hati-hati itu. Saya ngasih peringatan kepada pemerintah, kalau ada harta anak yatim, bapaknya meninggal dunia, itu anak yatim punya sawah, punya kebun, punya rumah, sebaiknya jangan dipajak. Bilangin sama atasan, ini khusus anak yatim, jangan dipajak. Kalau dipajak dosanya double, ya anak yatim. Ya istri ditinggal suami, anaknya masih kecil, nah anak yatim itu sawahnya, kebunnya, motornya, mobilnya itu punya anak yatim. Tolong diambil pajaknya, pemerintah bakal istilahnya bakal acungan jempol lah. Kalau kita mah udah ridho, tapi anak yatim mah nggak ridho, dosanya besar. Alhamdulillah. Nah itu pajak kita harus bayar. Tapi dalam agama nggak ada pajak. Nanti di akhirat pemerintah semuanya bakal kena. Semuanya. Dari mulai Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah sampai ke Presiden, itu uang pajak kembalikan kepada masing-masing. Sedangkan puluhan tahun diambil terus. Contoh, nah itu hukum harus jelaskan. Jadi di satu sisi saya membela pemerintah, pajak cepat bayar. Bagus tuh saya tuh. Di satu sisi lagi saya masih peringatan kepada pemerintah, awas tobat. Kalau kita sebagai pejabat yang ada urusannya dengan mengambil uang dari rakyat, maka harus cepat-cepat tobat sebelum meninggal dunia. Kalau udah meninggal dunia, yakin kata ulama min aina akhodahu, dari mana nanti mengembalikan uang yang diambil. Kitabna Az-Zawazir An-Niktir fil Kabair Is'andur Rafiq. Saya kedatangan pejabat dari Bandung ngobrol. Iya, saya juga tahu masalah hukum Islam memang iya pajak teh jadi ngambil uang rakyat, bari rakyat teh ridho. Tapi kudu kumaha tuh da abdi ditekan ku atasan. Teu kudu ngomong, geus pokona mah. Terima aja dosa. Ge bapak kana rakana make piriwit. Gajeleng kana rakapang. Lu kayak gitu kudu kumanya eureun jadi pemungut geus kan ku batur we.
Ku abdi sebutkeun pangtarikna akan ngajeng kana-kana trit ngepiriwit bodong kana-kana panggeulana. Duh cenah abdi eureun mungutan pajak. Bukan omong kosong, bukan menakut-nakuti, ini fakta dari Rasulullah SAW. Jadi satu sisi saya membela pemerintah, bayar cepat, bisa ditilang, bisa dirampas, di sisi lain saya kasih penjelasan wajib, seharusnya yang ngomong begini yang dekat dengan pemerintahan, ajengannya nggak berani, cekapnya. Kumaha cenah mun gadis jeung bujang jinah itu mah goer muhson 100 kali dipukul 1 tahun diusir, jangan ada di situ, jangan ada di desa itu, harus diusir jarak 90 km. Sekarang nggak ada tuh hukum sekarang karena kebiasaannya salah, ada yang salah disangka nggak salah. Nitip ibu kade gaduh putra putri sing istilahnya seteliti kade, jangan sampai bebas, gaul bebas, nanti yang dosanya ibu bapak, HP-nya pulsanya dari ibu bapak, motornya dari ibu bapak, dipakai dosa jelas untuk ibu bapak. Makanya semenjak balik harus ngomong dosa maneh jang maneh entong dibikin ke bapak jeung emak jeung bapak embung ke bawa maneh teu beunang dosa bisi ka bapak jeung ka emak. Alhamdulillah. Mangga bisa pertarosan. Enggak, Bapak Ibu, yang beritahu itu doa. Aya anu naros ka abdi pan cenah teu meunang memutuskan harapan orang lain. Saudara saya penzina itu tobatnya gimana? Kata yang nanya itu saudara saya waktu ngaji mendengar cerita itu kan putus asa, itu harus bagaimana? Saya bukan memutuskan harapan orang lain, cuma ngaji harus begitu diceritakan. Tanya solusinya adalah tobat sudah, jangan coba-coba ngomong sama orang lain. Ya ibu bapaknya ku sabab jalmi teh meureun teu ngaos bodoh ta dosa teh namahanna bodoh. Aya jalmi ngomong kieu ye. Abdi teh baheula tukang zina lain alus gote itu teh namah dosa. Jangan ngomong sama tetangga, sama anak, sama cucu, jangan. Ngomong-ngomong masalah dosa dulu itu berdosa lagi. Yang dosa itu ngahirkeun tobat, dosa, menceritakan dosa dulu, dosa lagi. Jadi ibu bapak pernah miga dosa, jangan coba-coba ngomong saya pernah zina, jangan. Jadi jangan ngaku, jangan, sudah tutup saya punya dosa begitu aja. Nah solusinya tinggal tobat. Kalau tobat kalau geus Allah Maha Pengampun, asa asing bener tobatna. Ulah tobat samel, terang tobat samel dicocol deh. Cocol deui, bieu pan nyaho ada dicocol deh. Ini kan dosa. Kembali lagi dosa. Ini disadang ngomong sama saya kerja di diskotik. Saya tahu jeleknya diskotik, di dalamnya dari dia. Suaminya datang nih. Nek disiksa pokoknya kena. Iya digawe di diskotik ku abdi disiksa. Daripada disiksa mending ditolak saja pajak. Karena apa? Dia ngaku sering berzina, jangan diomongkan depan saya bilang. Tuh salahkan carikan goblok itu ngomong hareupeun aing pamajikan zina, mana saksina? Harus ada saksi 3. Saya jadi dosa nanti. Oh iya, maaf Pak Kiai. Ini maksudnya gimana? Ini tobatnya gimana? Tobatnya tinggal minta ampunan sama Allah, sudah, jangan diomong-omong. Ya pamajikan ngomong abdi zina, cek salaki pamajikan abdi zina, dosa kabeh itu. Jadi jangan pernah ngomong zina, jangan. Itu solusinya. Kalau diomongkan jadi tambahan dosa. Walaupun kita ingin tobat, jangan disebutkan saya ini sudah zina, jangan, kecuali di depan Rasul dulu, karena yang diajak ngomong itu Rasulullah akan
jujur, akan istilahnya menyembunyikan keaiban orang lain, akan taat. Kalau kita mah nanti diomong-omong nih, kalau omongnya tetangga Cina, kalau omongnya kan iya mau kalau omongnya tetangga Cina cek si itu kayak iya datangnya tolong omongnya si anu Cina jadi 10 orang tolong omong tapi dia omongkan tah bisi kitu mending di stop saya udah. Nah alhamdulillah wasubillah solusinya ada kalau udah berbuat jelek tinggal tobat, jangan dikatakan sama orang lain. Kalau dikatakan sama orang lain jadi nambahan dosa, jadi bohong nanti tobatnya. Alhamdulillah abdi nyungkeun doana wengi Senin ayeuna, wengi Minggu masih ngawas, wengi Senin abdi bade ka Damaskus 9 hari mau tolab ilmu, mau mencari ilmu, mau ngaji, mau jarah ke para wali. Nanti pulang dari sana mudah-mudahan saya punya ilmu, nambahan ilmu rek dibejakeun ka ibu bapak, rek ijazah wudu, rek ijazah Fatihah, rek ijazah tasbih, rek ijazah siwak, rek ijazah salat di guru-guru di Damaskus. Tu aya makam Imam Ibnu Malik Alfiyah, Imam Nawawi, aya Imam Ibnu Arabi, Imam Ibnu Asyakir, Imam Ibnu Salah, Imam Ibnu Kasir tafsir, aya Imam Umar bin Abdul Aziz, aya Ashabul Kahfi. Seueur-seueurnya para wali, Imam Abu Hurairah dirinya, Imam Bilal bin Abi Robah. Imam Bilal teh tukang adzan Rasul dirinya ya. Bade zarah sareng bade ka Universitas Damaskus, bade kamari aya di Bandung menuju keilmuan gitu. Nyukeun doana abdi sing longsong lancar, sing salamet. Abdi uih ti ditu insyaallah mun hasil ilmu disebarkeun di didinya. Mudah-mudahan ibu bapak yang hadir punya masalah, punya problem sing dileungitkeun ku Allah, anu gaduh panyawat ieu panyawatnya sing didamangkeun ku Allah, anu gaduh dosa sing dihampura dosana ku Allah, nu keur usaha sing lancar usahana. Bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim rabbighfirli amin. Saena canak awana piceun bilih lepat kalau ada apa kata-kata yang kurang baik maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.